Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi stoikiometri. Setelah di pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang persamaan reaksi. Dan berikut ini adalah tentang stoikiometri. Kita mulai dari hal yang paling basic dulu, mungkin dari segi bahasa saja ini ya. Dari bahasa Yunani artinya stoikion atau unsur dan metron adalah pengukuran. Mungkin saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar istilah tentang stoikiometri atau istilahnya ya perhitungan, hitung-hitungan dalam kimia. Jadi kalau saudara mungkin dari otomotif atau mungkin dari konversi energi, ada istilah L-view ratio atau AFR stoichiometry atau AFR stoik, itu artinya adalah stoichiometry atau stoik itu stoichiometry atau hitungan dalam kimia. Bisa juga disebut di sini study of the quantitative aspect of chemical reaction. Jadi dalam sebuah reaksi kimia, di mana dalam reaksi tersebut akan mengikuti atau di dalamnya ada beberapa nilai-nilai secara kuantitatif atau dalam bentuk angka. Jadi bukan kualitatif, tapi lebih ke arah kuantitatif. Jadi kalau ada persamaan kimia ini berubah menjadi ini, nah di situ dari segi kuantitasnya atau dari segi angkanya berapa. Jadi berhubungan dengan nilai. Ya, jadi stoikiometri ini berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan angka dari sebuah reaksi kimia. Chemical stoichiometry ini perhitungan kimia atau perhitungan secara unsur atau secara kimia dari sebuah reaksi. Ya, ini dimulai pasti dari sebuah pengukuran massa atau mass measurement. Awal dari sebuah stoikiometri pasti diketahui gram. Seperti contoh misalkan saudara mereaksikan ZA dan ZB, ZA 5 gram, ZB 7 gram. Lalu berapakah hasil reaksinya? Berapa gram hasil reaksinya? Itu yang sering ditanyakan biasanya. Jadi semua berawal dari massa. Seperti campuran bahan bakar dan udara. Massa berapa, massa bahan bakar berapa, massa udara berapa, hasilnya berapa gram yang terbentuk setelah reaksi. Ya, jadi mass measurement ini adalah bagian pertama yang ada dalam sebuah stoikiometri. Untuk bisa kita hitung nilai stoikiometrinya atau nilai-nilai yang lainnya, kita harus mengetahui massa. Dari mass measurement ini bisa menjadi ke mol konsep atau konsep mol. Kemudian bisa juga ke Avogadro number atau bilangan Avogadro, dan bisa juga menjadi massa molekul atau massa atom. Ya, setelah massa zat tersebut, ya massa zat tersebut, kita bisa rubah dulu menjadi mol konsep. Konsep mol itu maksudnya dirubah menjadi berapa mol. Ya. Tentu untuk bisa merubah ini kita kan sudah tahu massa dari zat tersebut. Misalkan massanya 5 gram, lalu dirubah menjadi mol menjadi berapa mol nilainya. Kemudian ada Avogadro's number atau bilangan Avogadro dan atomic atau molekular weight atau massa atom atau massa molekul. Massa atom atau massa molekul ini biasanya terdapat di sistem periodik unsur yang sudah saudara pelajari di sistem periodik unsur. Dalam tabel tersebut
ada menunjukkan tentang massa atom atau massa molekul. Kemudian dari Avogadro number atau measurement tadi, dari ketiga ini, bisa juga kita bisa mencari percent composition. Setelah kita mengetahui masanya, bisa kita ketahui mol konsepnya, atau nilai molnya, atau bilangan Avogadro, atau bahkan kita bisa mengetahui atomic atau molecular weight tadi. Kemudian kita bisa melihat berapa persen composition atau untuk menghitung persen composition dari sebuah reaksi. Nah, kemudian bisa terjadi setelah terjadi chemical equation, kita bisa menghitung apa? Calculation dari reaktan dan produk. Kita bisa menghasilkan setelah terjadi sebuah produk, kita bisa menghitung reaktannya berapa, produknya berapa. Limiting region ini reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini menunjukkan mana yang habis terlebih dahulu dan mana yang masih ada atau tersisa dari sebuah reaksi. Jadi dari sebuah reaksi itu bisa dua-duanya atau semua unsur itu habis bereaksi atau ada sisa yang tidak bereaksi. Itu limiting region. Yang limiting region itu adalah yang habis bereaksi. Dan ada sisanya, ya. Ini. Kemudian bisa kita rubah juga menjadi bentuk persentase. Ya, persentase. Oke. Ini tentang chemical stoichiometry. Kita mulai dari basic calculation. Yang pertama atomic mass. Atomic mass di sini massa dari sebuah atom. Biasanya satuannya atomic mass unit atau AMU. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ATM. Ya, sering saudara dengar ATM bukan anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine, tapi di sini ATM di sini bukan ATM, SMA maksud saya, bukan ATM. Jadi SMA satuan massa atom, ya bukan ATM tadi maksudnya. Jadi atomic mass unit ini kalau di Indonesia kan AMU ini biasanya SMA satuan massa atom, ya. Ini beberapa basic ini mungkin nanti akan sekilas saja akan saya sampaikan. Kemudian atomic mass unit ini AMU atau SMA ya, satuan massa atom. Ini massa dari 12 atom ya. Jadi ini mungkin sudah pernah saudara pelajari basic ini ya. Kemudian average atomic mass ini 12,01 AMU atau SMA. Oke, ini basic, nanti saya skip saja beberapa karena sudah hanya dulu pernah saudara peroleh di SMA maupun SMK. Oke, ini basic calculation. Ya. Basic calculation di sini ada microworld, atom, dan molekul yang bagian kecil. Sedangkan yang bagian besar ini gram, ya makro. Secara makro, ini secara mikro. Ya. Didefinisikan bahwa satu atom 12C ini mempunyai massa berat atomnya, ya atau massa atomnya 12 AMU atau atomic mass unit. Dalam skala menunjukkan untuk yang atom H ini 1 AMU, 16O ini 16 AMU. Ya, 116 itu bisa saudara lihat di tabel SPU itu di situ keluar, oh ini massanya 1. Massa atomnya, oksigen massa atomnya 16. Ya.
Oke, ini ya. Kemudian bilangan Avogadro, mungkin saudara sudah tidak asing lagi dengan bilangan Avogadro, yaitu sebesar 6,022 sekian kali 10 pangkat 23. Ya, ini detailnya. Kalau biasanya dulu sering kita singkat 6,02. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian molekul mass, jumlah dari atomik massa atau massa molekul adalah jumlah dari massa atom ya dalam satuan massa atom. Ya, ini di tabel SPU. Kalau di tabel SPU itu kan tiap-tiap atom punya nomor massa ya atau massa atom. Ya, dari tiap-tiap nomor massa, misalkan CO ya, senyawa CO, maka senyawa CO tadi mempunyai massa molekul sejumlah massa atom yang dari C dan O. Ya. Jadi ini massa atom dari CO misalkan. Ini gambaran perhitungan dari basic calculation-nya. Ya, ini 12 C atom, ini satuannya 12 AMU kali 12 gram, 6,022 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram setiap satu satuan massa atom atau tiap satu atomic mass unit. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa satu SMA atau satuan massa atom itu sebesar 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram atau 1 gram sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan massa atom. Ya, ini gambaran dari basic perhitungannya. Oke, jadi ini gambarannya ada mass of element atau massa dari zat tersebut. Bisa kita rubah menjadi molekul dari sebuah unsur, jumlah molekul atau nilai berapa molekul dari sebuah unsur tersebut. Bisa juga kita lihat dari berapa jumlah atomnya, nilai atomnya. Oke, jadi semuanya ini saling bisa terkait. Kalau dari atom, jumlah atom atau nilai atomnya ya bisa berubah menjadi jumlah molekul, jumlah mol, bisa juga nanti juga menjadi massa zatnya. Ya, jadi ini basic perhitungannya seperti ini. Jadi ini istilahnya konversi. Ya, molar massa molar dalam satuannya gram per mol. Ya, kemudian bilangan Avogadro. Kemudian basic molekul mass atau massa molekul. Ya. Massa molekul itu adalah jumlah dari massa atom pada satuan dengan satuan SMA dalam sebuah molekul. Jadi gabungan antara beberapa massa atom dari sebuah senyawa. Ya. Ini yang ada di molekular mass. Nah, ini gambarannya. Ya. For any molecule, ya untuk semua molekul ini ya, molekul mass itu sama dengan molar mass. Jadi massa molekul itu sama dengan massa molar. Ya, jadi kalau nanti mendengar istilah massa molekul, oh ini berarti massa molar. Massa molar ini satuannya gram. Massa molekul satuannya SMA. Ya, jadi kalau molar mass itu adalah satuannya gram, molekul mass itu satuannya SMA.
1 molekul SO2 sama dengan 64 kali 0,7 SMA. Tentu saja. 1 mol SO2 sama dengan 64,07 gram SO2. Ya. Nilainya sama, hanya berbeda satuan. Ya. Jadi kalau 1 molekul SO2 itu sama dengan 64,07 SMA, 1 mol SO2 itu sama dengan 64,07 gram SO2. Ya, ini gambarannya basic. Nah, ini gambaran-gambaran satuan standar biasanya. Satu dosen itu 12. Ya, pasang itu 2. Mol itu adalah jumlah dari zat ya, yang ya, jumlah dari sebuah zat yang terkandung dalam unsur tersebut, di mana atomnya ini mempunyai nilai 12 gram dari 12C. Ini mol, nilai mol. Contoh 1 mol, bilangan Avogadro-nya sekian. Ya. Kemudian, ini contoh Avogadro number. Ya, ini apa namanya, cara saja penulisan dari Avogadro. Ya, ini nama orang ya. Ya, Amedio ya. Kemudian Avogadro. Okay, next. The mole convenient measure of chemical quantity. Jadi mol ini dan menunjukkan nilai kuantitatif. Ya. Ini kalau satu dosen ini 12 jelas ya. 1 mol kokis, ya ini contoh saja, gambaran saja 6,02 kali 10 pangkat 3. Ini satu dosen, satuan-satuan ini saja saya skip saja. 1 mol mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, ini sering disebut dengan istilah bilangan Avogadro. Ya, ini sebuah mol of partikel ini mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 1 molnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 1 mol C 6 sekian. 1 mol juga sama. 1 mol juga sama. Ini nilainya sama. Secara teknik, ikatan ion atau ionik ini merupakan senyawa ya, bukan molekul, sehingga sering disebut satuan unitnya, tiap satuan unitnya. Jadi ini beberapa senyawa molekul, ya, ini bukan ion. Ini contoh M6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na, ya, dan Cl-nya juga sama. Ini adalah beberapa contoh soal. Silahkan nanti bisa saudara untuk latihan sendiri ya. Jumlah atom dari 0,5 mol, ya ini berapa ya, setengahnya. Jawabannya kalau saudara setengah ya, berarti kalau 1 itu adalah 6,02, ya setengahnya berapa? Ya, silahkan untuk latihan saudara. Molar mass, ini massa dari 1 mol, satuannya gram. Sama dengan nilai secara angka rata-rata massa atom. Ini biasanya diperoleh dari tabel periodik atau tabel SPU. 1 mol of C atom ini sama dengan 12,0 gram. 1 mol Mg atom itu 24,3 gram.
Ya. Jadi molar mass ini nilainya sama dengan nilai yang ada di tabel periodik. Jadi yang saudara lihat di tabel periodik, massa atom, ya, molar mass, ya ini sama nilainya. Ya, istilahnya saja berbeda. Jadi kita sebut ya ini massa atom, biasanya kita menyebutnya itu. Tapi ketika kita dibicarakan massa molarnya berapa, ya sejumlah dari nilai massa atom tadi. Sesuai yang ada di tabel SPU saudara. Oke. Ini ada atom atau molekul, ini ada mol, ini ada mass atau massa ya. Jadi atom atau molekul, ada mol, ada gram. Untuk dapat kita rubah dari atom menjadi gram atau gram menjadi molekul, itu harus tetap melewati yang namanya mol. Bukan mol pusat perbelanjaan, bukan. Ini mol, nilai mol. Everything must go through mol. Jadi semuanya apabila kita ingin menghitung dari atom menjadi gram atau dari gram menjadi ini atom, ini harus melewati mol terlebih dahulu. Harus saudara rubah atau saudara konversikan terlebih dahulu. Atom menjadi mol dulu, baru menjadi gram. Gram menjadi mol dulu, baru menjadi nilai molekul atau nilai atom. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi harus melewati yang namanya mol terlebih dahulu. Nah, ini learning check. Tentukan 1 mol dari BR atom. Ya, 1 mol dari BR atom. Ini untuk menghitung nilai molar mass ya. Tinggal saudara cari saja di SPU berapa. Karena tadi menyatakan bahwa molar mass itu identik dengan massa atom. Sehingga sama nilainya. Nanti bisa saudara cek di tabel SPU saudara. Ya ini BR atom 79,9 118,7. Jadi yang saudara lihat adalah massa atom yang ada di tabel SPU saudara. Bukan nomor atom ya, sekali lagi bukan nomor atom. Tapi massa atom. Ini contoh, misalkan berapa mol atau karbon, ya, mol karbon yang diperlukan untuk bersenyawa dengan 4,87 Cl membentuk ZC2Cl6. Oke. Jadi dari 4,87 mol yang diketahui hanya ini diperlukan untuk bersenyawa dengan 4,87 mol membentuk C2Cl6. Ya. Dengan angka banding atom, ya ini C2, C-nya itu 2, berarti di sini L-nya itu 6, ya. Sehingga 2 mol C per 6 mol Cl, atau bisa kita buat, kita balik 6 mol Cl per 2C. Untuk menghitung satuan mol C, ini tadi kita bisa lakukan 4,87 tadi kali bagiannya 2C, 2 mol C dibagi 6 mol Cl. Sehingga hasilnya adalah 1,62 mol. Oke, contoh lain lagi, calculate atau hitunglah jumlah sodium atom Na ya. Jumlah sodium atom dalam 0,12 mol Na. Jadi di dalam 0,12 mol Na ini ada berapa jumlah sodium atomnya? Itu pertanyaannya. Sehingga tinggal kita bisa hitung di sini. Tadi nilainya nanti bisa saudara cek. Kemudian
menghitung berapa jumlah mol potasium ya dalam 10 pangkat 21 atom K. Sehingga atomnya sekian kali 1 mol K dibagi 6,12. 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian berapa nilainya? Oke, ini latihan. Nanti bisa saudara cek kembali latihannya seperti apa. Ini beberapa contoh soal. Nanti bisa saudara lihat ya, perhatikan. Massa atom karbon sekian. Jadi 1 mol atom karbon mempunyai massa 12,011. 1 mol oksigen sekian mempunyai massa ya 1 mol C sekian. Jadi sama bisa saudara lihat di tabel SPU. Ya, massa atom. Kemudian bagaimana dengan senyawa? Ya. Dalam sebuah senyawa, ini sebagai contoh misalkan CH4, 1 mol C dari C itu adalah 12. 4 mol dari H itu adalah 4,09 gram. Ya. Jadi nilai ini yang ada di sebuah senyawa. Ya, sehingga 1 mol CH4 ini jadinya penjumlahan dari ini 12,01 ya, 12,01 ditambah dengan 4,04. Hasilnya adalah 16,5. Jadi, ketika kita menemukan bentuk senyawa, maka untuk bisa menentukan nilai massanya kita jumlahkan tiap unsur. Jadi misal ada 2 unsur ya, unsur 1 nilai molnya, nilai gramnya berapa, massa molarnya berapa. Kemudian atom H massa molarnya berapa. Ini bisa saudara cek. Ya, sehingga ini gram molecular mass of CH4 itu adalah 16,05 gram. Kemudian massa molar dari molekul dan senyawa. Ya. Contoh ini massa dalam gram 1 mol itu setara jumlahnya, setara nilainya dengan jumlah massa atom. Ya. Jadi massa dalam satuan gram ini identik atau sama dengan jumlah massa atom. Contoh 1 mol CaCl2, maka ini 1 mol Ca sekian plus 2 mol Cl sekian. Hasilnya sekian. 111,1. Dan 1 mol dari N2O4 itu adalah 92,0. Nah, ini contoh massa molar dari K2O, saudara jadikan gram per mol. Ya, ini coba nanti saudara latihan, saudara hitung sendiri di rumah seperti apa. Ini juga sama, nanti bisa saudara cek. Kemudian massa molar, ini tadi sudah sebenarnya. Oke, berikutnya ini adalah massa molar. Ya. Hitung massa molar dari Ag dan magnesium nitrat. Ya. Massa molar Ag-nya berapa? Di sini ditanya. Kemudian nitratnya berapa? Ag ini merupakan unsur yang massa molarnya sama dengan di tabel atom, ya, tabel periodik unsur atau di massa atom. Ini contoh Mg tadi 107
107 ya. Sorry, Ag ya 107. Kemudian ini magnesium nitrat ya. Ini Ag ya. Oke, ini untuk MgNO3 24,31 tambah 2, 14,1, 2 kali 14,1 plus 3 kali 16 hasilnya ini. Nah, ini learning check, contoh nanti beberapa. Jadi ini ada banyak beberapa soal yang bisa saudara kerjakan. Ya. Temukan ini C17, C18, F3NO. Ya. Saudara cari massa molarnya. Oke, ini ada berapa mol silikon jika terdapat 30,5 gram Si. Silikon ini unsur yang digunakan untuk membentuk transistor. Ya. Ini jadi 30,5 gram Si, berapa mol di sini? Yang ditanyakan mol. Dari tabel periodik kita peroleh 1 mol Si ini sama dengan 28,1 gram Si. Sehingga 1 mol Si per 28 gram Si atau 28,1 gram Si bagi 1 mol Si. Ya. Tinggal kita lihat ada berapa gram, ada 30,5 gram. Ya, kalikan 1 mol dibagi dengan 28,1. 28,1 dari mana? Dari tabel SPU yang kita cari. Kalau 30,5 gram ini apanya? Gram berat dari sebuah zat molekul silikon tersebut. Ya. Oke, ini nanti bisa saudara cek kembali ya, di grafnya. Ini adalah contoh perhitungan mol ya. Ada massa 2,01 kali 10 pangkat 22 atom, jumlah atom ya ini. Ditanyakan apa? Massa dalam gram. Berarti untuk tadi syaratnya, untuk dapat kita merubah ini menjadi apa namanya? Gram, ini kita harus mengkonversi terlebih dahulu menjadi mol. Ya. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu. Sehingga tadi di penjelasan di awal itu ada bahkan bahwa untuk dapat dari nilai mol menjadi gram atau dari gram menjadi mol bisa kita gunakan atau harus melewati yang namanya mol, prinsip mol atau konsep mol. Oke, jadi untuk merubah suatu zat dari gram menjadi bilangan Avogadro atau dari Avogadro atau satuan massa atom menjadi nilai gram harus melewati mol. Jadi harus kita rubah dulu menjadi mol. Nah, ini contoh perhitungan lagi. How many O2 molekul, berapa banyak molekul O2 yang terdapat pada 0,47 gram oksigen. Ya, ini. Jadi dari 0,47 gram kali setiap 1 mol O2 ada 32 gram O2. Kali 6,02 kali 10 pangkat 3 molekul O2 tiap 1 mol O2. Coret dan dicoret, ini hasilnya adalah ini. Kemudian untuk mengkonversi mol menjadi gram, contoh lagi ini. Aluminium ini kadang digunakan untuk struktur yang ringan ya, kegaringan dari sebuah frame sepeda. Kemudian how many gram atau berapa banyaknya gram atau berapa gram ya dari Al yang terdapat pada 3 mol
Al atau aluminium. Ya. Jadi intinya di sini adalah 3 mol aluminium ini berapa gram? Ya. Pertanyaannya 3 mol aluminium berapa gram hasilnya? Cara yang pertama, massa molarnya kita lihat di tabel SPU. Di tabel SPU 1 mol Al itu 27,0 gram Al, massa molarnya ini ya, massa atom. Kemudian konversi faktor, ya kita dikonversi 27 gram Al per 1 mol Al atau 1 mol Al per 27 gram Al. Kemudian kita kalikan 3 mol 27 gram Al dibagi 1 mol. Ya, hasilnya adalah 81,0 gram Al. Ya, ini latihan, silahkan nanti bisa saudara cek soal-soal ini, berapa mol, berapa gram. Kemudian, contoh lagi, berapa atom atau berapa jumlah atom yang terdapat pada 0,551 gram potasium. 1 mol K 39,10 gram ya, K, atau nilainya 1 mol dari unsur K ini 39,10 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah atomnya. Ya sudah, tinggal kita 1 mol K itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Tinggal kita kalikan. 1 mol ini sekian. 1 mol K itu sama dengan atom sekian, banyaknya atom. Ya. Kemudian kita hitung 0,551 gram ini tadi, ya, kali 1 mol K sama dengan 39 gram, kita balik ya, 1 mol K 39,10 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom K. Ya. Ya, ini perhitungannya, nanti bisa saudara cek kembali. Dan hasilnya adalah 8,49 kali 10 pangkat 21 atom K. Ya, jadi untuk berapa banyak atomnya dari 0,551 gram potasium, banyaknya adalah 8,49 kali 10 pangkat 21. Itu jumlah atomnya. Ini juga sama, contoh ini. Ya. Jadi 1 mol CH3, 8 C3H8O. Ya. Ini tinggal saudara cari berapa, 3 kali 12, ini kali sekian. Ini ketemu massa atom nantinya. Massa atom yang ada di tabel SPU, nilai C-nya ini. Ya. Kemudian, 1 mol C3H8 molekul, ini berapa jumlah molekul hanya? Molekul hanya ada 8. 1 mol H itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, ini gambaran dari soal, nanti bisa saudara cek kembali. Ya. Hasil akhirnya adalah 5,83 kali 10 pangkat 24 atom H. Nah, ini contoh soal learning check, silahkan nanti bisa saudara coba kerjakan. C14H18N2O5 ya. Ini istilahnya aspartem atau pemanis ya, pemanis buatan. Ya.
Ini berapa jumlah molekulnya jika pemanis tersebut itu beratnya adalah 225 gram. Yang ditanyakan berapa jumlah molnya atau berapa mol dari dari 225 gram aspartam tadi. Ya. Silahkan nanti ini bisa coba saudara kerjakan. Ya, ini contoh lagi. Ya, 5,69 gram dari NaOH. Ya. Yang diperlukan di sini adalah need to change gram dalam mol. Ya, jadi membutuhkan harus dirubah dulu gram ini menjadi mol. Ya. Jadi tahapan pertama dalam sebuah soal penyelesaian biasanya adalah rubah dulu menjadi bentuk mol. Ya. Ya, ini kemudian how many atom dari K, ya. Ini juga learning check, silahkan nanti bisa coba saudara kerjakan. Ya. Ini 7,78,1 gram ini massa dari atom oksigen ya. Ini dirubah dulu, ini dirubah menjadi bentuk mol. Ini adalah bentuk mol. Ya, ini adalah bentuk mol. Jadi dari gram kita rubah dulu menjadi bentuk mol terlebih dahulu. Ya. Kemudian dari mol tadi, ya, ini molekul O2, coret, ya. Kemudian hitung massa molekul, ya, massa molekul di sini. Ini single molekul ya, massa mol dalam apa? Massa dalam gram yang ditanyakan di sini, ya, massa dalam gram. Oke. Kemudian ini tahapan yang perlu dicermati dari sebuah stoikiometri bahwa kita analisis terlebih dahulu ya, analisis kuantitas dari zat tersebut dari sebuah reaksi. Jadi yang pertama tuliskan reaksinya dulu, pasti jelas itu. Setelah reaksi persamaan dituliskan, kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui dari zat tersebut. Apakah itu diketahui massa, apakah diketahui molnya, apakah diketahui bilangan Avogadro-nya. Jadi dianalisis dulu kuantitatif zat tersebut. Secara nilai itu apa nilai apa yang ada dalam sebuah unsur tersebut. Kemudian hitung stoikiometri ya, perhitungan stoikiometri ini tergantung dari mol-mol ya atau jumlah-jumlah mol dari zat-zat yang berkaitan. Ya. Jadi dalam suatu persamaan reaksi ini jumlah molnya ini tiap-tiap zat tadi saling berkaitan, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai apa yang kita butuhkan. Ya. Karena nilai mol tadi saling berkaitan. Oleh karena itu sehingga chemical equation atau persamaan kimia tersebut menjadi nilai seimbang. Jadi untuk dapat kita menghitung tiap-tiap mol ini keseimbangan reaksi atau persamaan reaksi yang setara atau seimbang ini diperlukan. Ya.
Jadi untuk itu sebuah persamaan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita setarakan terlebih dahulu. Jika persamaan tadi belum setara. Di bab persamaan kimia mungkin sudah jelaskan bahwa untuk dapat berlaku nilai koefisien itu menyatakan perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol itu apabila sebuah persamaan kimia tersebut mempunyai kesetaraan atau sudah seimbang. Seimbang itu yang bagaimana? Jumlah atom sebelum unsur dan sesudah unsur sama. Ya, ini seimbang maksudnya. Oke, dan yang terakhir, ini general stoichiometry tahapannya yang harus dilakukan apa? Kita convert dulu. Ya, convert jumlah atau ukuran yang diberikan dari sebuah zat itu ke dalam mol. Jadi apapun yang diketahui dari zat tersebut, selain mol ya, misalkan tidak diketahui molnya, kita convert dulu, kita konversi dulu dalam jumlah. Misal yang diketahui adalah gram. Ya, yang diketahui gram. Misal yang diketahui gram, kita rubah dulu menjadi mol sebelum dihitung dengan persamaan tadi. Kemudian setelah itu convert mol ke dalam zat ya yang tidak diketahui ya zatnya. Jadi setelah kita rubah, kita cari nilai mol dari zat yang ingin kita cari tadi atau nilainya tidak kita ketahui nilainya. Setelah itu, kalau sudah ketemu nilai molnya, baru yang ditanyakan apa? Apakah yang diinginkan apa? Apakah nilai dalam gram, apakah nilai dalam mol, dan apakah nilai dalam bilangan satuan massa atom. Ya, atau dari bentuk bilangan Avogadro. Oke, ini. Ya, ini sepintas tentang penjelasan, mungkin semoga dapat membantu pemahaman saudara terhadap materi yang ada secara draft. Jadi jika silakan masih kurang, bisa sambil saudara baca-baca. Ya. Kemudian ini ada beberapa latihan, silakan bisa saudara coba kerjakan. Ya. Saudara coba kerjakan dalam kutulis saudara agar lebih memahami materi yang telah disampaikan. Oke, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, cukup 50 menitan durasi 1 SKS ya, tentang penjelasan ini, dan silahkan bisa saudara baca draft-draft materinya, dan video ini semoga bisa membantu saudara dalam pemahaman tentang materi ini. Untuk limiting region dan lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Mungkin dari saya akhiri, cukup sekian. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.